pensil atau pulpen, terus eh, apa kertas udah belum? Sudah? Baik, kalau sudah bagus. Nah, kita langsung ke persamaan kuadrat. Sebentar. Mana ya? Ini ya, persamaan kuadrat. Kemarin kita bahas tentang sistem persamaan. Ada SPLBV sama SPLTV ya, sistem persamaan linear dua variabel sama sistem persamaan linear tiga variabel. Yang mana untuk memecahkan persoalan SPLBV dan SPLTV tersebut, kita perlu menggunakan metode apa? Ada yang masih ingat metode apa kemarin? Ada yang masih ingat? Eh, met- metode eliminasi sama metode substitusi. Nah, masih tentang persamaan. Di pertemuan ini kita akan bahas persamaan kuadrat, ya. Nah, ini untuk persamaan kuadrat namanya aja persamaan kuadrat. Berarti dalam persamaan tersebut ada pangkat duanya ya, kuadrat berpangkat dua. Ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Nah, yang mana dalam persamaan kuadrat ini ya, A ini ya, A yang depan ini, dia tidak sama dengan 0. Lalu untuk bilangan A, B, sama C itu termasuk bilangan real. Bilangan real itu semua bilangan negatif 3, 0, 1, 2, sepertiga, seperempat itu namanya bilangan real ya. Nah, dalam persamaan kuadrat ini dia punya yang namanya akar-akar persamaan kuadrat. Biasanya disebut sebagai apa ya, nilai X, atau kadang di soal tertentu bisa juga namanya alfa ya, tulisannya kayak gini. Alfa ini ya, terus bisa juga disebutnya beta ya, terus bisa juga X1, X2 ya, ini X ya, X1, X2 gitu. Nah, terus dalam persamaan kuadrat ini dia punya akar-akar persamaan ya, akar persamaan kuadrat yang seperti tadi saya sebutkan bisa juga disebut sebagai nilai X ya, dia juga sebagai nilai alfa, nilai beta kayak gitu. Nah, nilai X ini akar persamaan kuadrat dapat ditemukan dengan cara memfaktorkan ya, ataupun melengkapkan kuadrat sempurna. Saya kasih contoh untuk bentuk umum persamaan kuadrat, nanti kalian coba menentukan yang mana A-nya, yang mana B-nya, gitu ya. Misal, contoh nih, 2X, ya, maaf ya, ini saya belum begitu pandai pakai Find di PPT, ya. Mungkin lebih baiknya kalau pakai apa namanya itu, yang secara langsung bisa, oh tablet ya, pen tablet. 2X kuadrat, terus tambah 3X, ya. Saya kasih contoh, dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, misal ada bentuk kayak gini, misal perumpamaan aja. Ada persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 2. Itu A-nya berapa? Ada yang tahu A-nya berapa? Yuk, yang tahu bisa lewat chat ataupun suara. Ya, ada yang jawab A-nya 2, B-nya 3, benar. C-nya C-nya kurang tepat. Ada yang jawab negatif 3, ada yang jawab 2, ada yang jawab 2. Betul. C-nya negatif 2. Benar. Paham ya? Nah, ini untuk bentuk umum persamaan kuadrat. Gitu ya. Selanjutnya,
kita masuk ke formula dasar dari akar-akar. Akar X1 dan X2 dari PK. PK itu apa ya, singkatan dari persamaan kuadrat. Ini merupakan rumus dasarnya ya. Rumus dasar dari akar-akar X1 dan X2. Nah, ini ada persamaan kuadrat seperti ini. Itu dia punya rumus dasarnya ya. Kalau X1 tambah X2 itu sama dengannya cara menghitungnya bisa lewat negatif B dibagi dengan A ya. Kalau bentuk perkaliannya X1 kali X2 itu cara mencarinya lewat C dibagi dengan A. Saya kasih contoh ya. Eh, negatif 3 X kuadrat ditambah, oke, ditambah berapa ya? Tambah X dikurangi 6. Oh, ininya 9X aja ya. Nah, oke. Sama dengan 0. Nah, coba kalian nyari X1, ini X ya. X1 tambah X2-nya hasilnya berapa? Kalau dari rumus yang saya tulis itu kan berarti pakainya negatif B dibagi A. Negatif B ya, dibagi A. Nah, ada yang mau jawab? Jawabannya 3. Negatif 9 dibagi negatif 3. Ya, betul ya. Jawabannya 3. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kalau perkaliannya X1 kali X2 berarti berapa? Saya nunggu kalian jawab aja deh. X1 kali X2 itu hasilnya berapa? Kalau pakai rumus C dibagi dengan A. Jawabannya ada yang jawab 3, ada yang jawab 2, ada yang jawab 18. Nah, kita coba lihat. X1 ya kali X2, ini titik itu perkalian ya, kali X2 sama dengan C dibagi A. C-nya berapa? Kalau dari sini C-nya yang negatif 6 ya. Saya tulis ulang deh. C per A, jangan paham. C per A. Nah, C-nya negatif 6. Jadi negatif 6 dibagi dengan A-nya negatif 3. Negatif 6 dibagi negatif 3 hasilnya berapa? Negatif bagi negatif, positif apa negatif? Lanjutnya positif ya. Positif 2. Nah, seperti itu ya akar-akarnya. Kurang. Iya, kayak gini. Bisa dipahami sampai ini formula dasar. Kalau ada yang belum paham, coba ditanyakan yang bagian mana sebelum saya lanjut. Nabila udah bisa ya. Yang lainnya, kalau mau tanya silakan bisa apa? Respon saya secara voice langsung ataupun chat obrolan. Paham, oke. Yang lain sama ya? Siap. Nah, selanjutnya, jadi kita sebentar. Ini saya hapus dulu. Nah, ini ada contoh nih. Terus coba bisa tolong dibacakan yang mau bacakan soalnya. Yuk, yang mau. Apa saya tunjuk ya?
Berarti untuk pengerjaan soal itu disesuaikan aja pakai cara yang mana. Nah, ini oke, sebelum masuk ke cara, coba ada yang mau bacakan dulu? Saya, Yuk, Kak. yang mau baca doang, nggak sampai penyelesaian. Saya, Kak. Ahmad tadi ya, tadi sempat on itu, on Iya, Kak. voice, on apa namanya ini. Persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 4 BX ditambah 4 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X1 dan X2 jika X1 dikali X pangkat 2 ini, Kak. X2 kuadrat, X2 pangkat 2 ditambah X2 kuadrat. X2 kuadrat nih. X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat dikali X2 sama dengan 32. Maka nilai P sama dengan Iya, terima kasih ya, Mas Ahmad Aziz. Oke, bagus. Nah, ada persamaan kuadrat. Seperti di layar kalian, mempunyai akar-akar X1 dan X2. Ini bacanya kayak gini. Tadi udah benar sebenarnya. Kuadrat ataupun pangkat 2 itu sama aja artinya. Jika X1 kali X2 pangkat 2 atau X1 kali X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat kali X2 sama dengan 32, nilainya berapa? Kayak gitu ya. Kayaknya yang ini. Nah, coba kita apa ya? Perhatikan ya. Tadi kan udah ada penjelasan kalau suatu persamaan kuadrat mereka itu punya yang namanya akar-akar X1 dan X2 ya. Nah, dari rumus yang tadi X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A, terus X1 kali S2 itu pakainya sama dengan C per A. Nah, itu kita pakainya yang rumus yang ini. Sebentar. Nah, ini ya. Kita cari dulu X1 tambah X2-nya berapa. X1 kali X2 itu berapa. Nah, coba dari persamaannya ini X kuadrat tambah 4PX tambah 4 sama dengan 0 dicari. X1 tambah X2 hasilnya berapa? X1 kali X2-nya berapa? Kalau udah, coba sampaikan ke saya atau tulis di obrolan. Ada yang mau tanya? Enggak, oke. Coba kalian cari X1 tambah X2-nya hasilnya berapa? X1 kali X2-nya berapa? Kalau sudah, bisa tulis di ini, obrolan chat. Hasilnya berapa? Udah nyari? Ini berarti sebagai A-nya ya. A-nya berapa ini? A-nya 1. 1. Tuh, A-nya 1. Ini berapa berarti B-nya? Bentar. B-nya berapa B-nya? Nah, A-nya 1, B-nya berapa? 4 atau 4P? B-nya berapa? B-nya betul. B-nya 4P ya. Terus C-nya berapa? C-nya 4. Nah, coba dicari. X tambah X2 sama dengan negatif B per A. Berarti berapa negatif B per A-nya itu? Hasilnya berapa? Negatif B dibagi A. Belum ada yang ini? Yang tahu? Negatif B per A. Oke. Ah, benar. Negatif 4P ya. Selanjutnya, kalau X1 kali X2-nya berapa?
Berarti C dibagi A berapa? 4, benar. Nah, ini baru saya perlihatkan caranya. Iya, betul. Nah, dari persamaan ini ya, kita cari X1 sama X2-nya, penjumlahannya yang itu X1 tambah X2, ini sama aja, X2 atau tambah X1 sama aja. Hasilnya negatif 4P ya. Kalau X1 kali X2-nya berarti kita temukan 4. Nah, setelah kita tahu akar-akar dari X1 tambah X2, X1 kali X2, kita masukkan ya yang ini, karena dari soalnya eh, dimintanya jika X1 kali X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat kali X2 itu 32, P-nya berapa? Berarti ini petunjuk yang bisa kita pakai untuk menemukan nilai P ya. Kita tulis nih X1 kali X2 kuadrat sampai sama dengan 22. Nah, selanjutnya berhubung di bentuk apa ya, bentuk akarnya itu yang setelah kita cari itu kan bentuknya penjumlahan nih, X1 tambah X2 ya, sama X1 kali X2. Tapi sedangkan yang diketahui ya, yang menjadi petunjuk yang akan kita tulis ya, itu bentuknya gini, X1 kali X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat kali X2, beda ya, bentuknya beda seperti yang ini. Nah, tapi bisa di apa ya, diakali, diubah bentuk ya, difaktorkan difaktorkan menjadi, berhubung di sebelah sini ya dia punya X1, nah kita tulis nih X1 ya, sebelah sini punya X1, sebelah sini dia juga punya X1, berarti dikeluarkan ya, difaktorkan menjadi X1 di sini tulis. Nah, yang di sebelah sini juga dia punya X kuadrat, yang di sebelah sini juga dia punya X kuadrat, berarti ditulis X kuadrat di sebelah sini, bentuknya perkalian ya. Nah, terus kita apa ya, buat ini biar bentuk lain dari yang bentuk awal ini ya, X1 kali X2 biar menjadi bentuknya X1 kali X2 kuadrat, berarti yang di dalam kurung ini ya itu berupanya bentar. Oke. Nah, biar menjadi bentuk yang awal seperti ini ya, berarti yang di sebelah sini dikalikannya dengan X2. Nah, biar menjadi bentuk yang seperti ini ya, yang sebelah sini berarti dijumlahkan dengan X1. Intinya, yang baris kedua ini kita apa ya? Kita ubah bentuk dalam bentuk faktoran ya. Bentuk lainnya dari yang awal ini ya. Nah, sama dengan seperti 32. Ini baru muncul nih, X1 kali X2 udah bisa dimasukkannya ini X1 kali X2. Terus ada X2 tambah X1, ini juga X2 tambah X1 ada kan? Nah, baru bisa tinggal substitusikan X1 kali X2 tadi kita udah peroleh 4. Kita tulis 4. Terus dikali dengan X2 ditambah X1. Kita udah peroleh juga hasilnya tadi negatif 4T. Nah, setelah itu kita kalikan 4 kali negatif 4P. Hasilnya negatif 16P sama dengan 32. Kita mau carinya P ya. Jadi kita pindah ruaskan yang negatif 16 ini, berhubung dia awalnya bentuk perkalian, kalau dipindah ruas berubah menjadi bentuk pembagian ya. Hasilnya P sama dengan 32 dibagi negatif 16. Hasilnya berapa? Hasilnya negatif 2. Berarti dari opsi yang ada, dari pilihan yang ada, yang B ya, kayak gitu. Kadang di beberapa soal yang ada, nggak selalunya langsung ke bentuk ini ya. Teman-teman nggak langsung ke bentuk X1 tambah X2 ditambah misal tambah dengan X1 kali X2, itu nggak mulai kayak gitu. Biasanya bentuk awalnya itu kayak gini, masih dalam apa ya, yang nggak beraturan lah istilahnya ya. Baru kita diminta untuk memfaktorkan, mengubah ke bentuk lain agar bisa menjadi bentuk X1 kali X2, X2 tambah X1, seperti itu ya. Coba sampai di slide beberapa ini.
Udah bisa dipahami belum? Atau ada yang mau ditanyakan yang bagian mana yang belum paham? Saya Kak, Yang bagian mana? yang bagian pembakterannya itu Kak. Eh, bentar. Saya hapus dulu ya. Itu dikali satu-satu ya. Bentar. Ini ya, Ya, yang jika X1 kali X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat dikali X2. Nah, petunjuk yang ada di soal yang bisa digunakan itu ini ya. Tapi kita kalau secara mentah-mentah langsung memasukkan ini sudah, saya ulang. Di petunjuk yang ada di soal itu adanya ini ya, yang bentuk awal ini X1 kali X2 kuadrat sampai 33 ini ya. Nah, sedangkan kita pas tadi nyari di bentuk akarnya ya, itu kan hanya ada X1 tambah X2 sama X1 kali X2. Jadi kita perlu ke bentuk lain biar secara jelas ada unsur X1 kali X2 sama unsur X1 tambah X2 atau X2 tambah X1 sama aja. Nah, berarti kayak gini. Di bagian yang sini ada apa ya istilahnya? Ada sama-sama di sebelah sini ada X1 sama X2. Sebelah sini juga sama-sama punya X1 sama X2. Nah, berarti X sama X1 dan X2-nya itu kita bawa keluar. Biasanya kalau pemfaktoran tulisnya kayak gini deh. Mas, atau enggak? Nah, kayak gini dulu. Sama dengan ini ya setelah tahap ini ya setelah tahap ini kita nulisnya yang tahap ini. Nah, biasanya misalnya kayak gini. 32, sebentar. 32. Nah, oke. Nah, di sebelah X1 kali X2 kuadrat, dia punya unsur X1 sama X2. Di sebelahnya lagi yang ini punya X1 sama X2. Berarti dikeluarkan X1 sama X2. Nah, berhubung dia bentuknya ini penjumlahan, ya, jadi kita kasih apa tulisnya plus. Nah, kayak ini. Tinggal kita menentukan yang di sininya, ya. Sini sama di sininya berapa. Oke. Yang bagian sini perlu dikalikan berapa? X1 kali X2 dikali berapa? Biar hasilnya X1 kali X2 kuadrat. Dikali X1 apa kali X2? Biar hasilnya X1 kali X2 kuadrat. X2. Betul, X2. X2. Oke. Nah, yang sebelah sini. X1 kali X2 dikali berapa? Biar hasilnya yang ini. X1 kuadrat X1, tambah X1, X1. X2. Kali Ya, berapa? ya, udah paham. Paham X1. ya? Ya, ya, paham, Pak. X1. Betul. Oke. Nah, yang lain selain Oke. Mas Ahmad Adi Maulana Safi, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Mumpung saya masih di sini nih, sebenarnya sebaiknya nanya kalau belum paham. Saya welcome sama semua siswa yang mau nanya daripada mereka bingungan ya. Udah? Lanjut, baik. Selanjutnya, kita masuk ke tentang jenis akar persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat yang bentuknya seperti ini, ya dia punya akar-akar X1 sampai X2. Nah, kalau persamaan kuadrat ini enggak terlepas dari yang namanya diskriminan. Rumus diskriminan itu nih, B kuadrat
dikurangi 4AC. Ya. B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, dalam persamaan kuadrat, akar-akarnya itu macam-macam. Ada yang namanya akar-akar real. Ya, akar-akar real itu berarti nanti akar-akarnya bisa -1, 0, -2 ini bilangan real ya. Terus bisa juga kedua akar yang positif, berarti hanya yang positif. Berarti mulai dari angka berapa? 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya. Nah, dia syarat tesnya, diskriminannya harus lebih sama dengan 0. Terus bisa juga akar realnya negatif, berarti mulai dari -1, -2, 3, dan seterusnya. Ya, diskriminannya dia nanti akan bernilai lebih dari sama dengan 0 ya. Tapi ketika dicari X1 tambah X2, dia bernilainya kurang dari 0. Berarti -1, -2, kayak gitu. Dan ketika dicari X1 kali X2-nya, dia akan bernilai lebih dari 0. Bisa dari berarti 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Bisa juga nanti akar-akarnya real berlainan. Akar-akar yang berlainan itu misal X1-nya itu 5, X2-nya 3, intinya antara X1 dan X2 akar-akarnya itu berbeda ya. Nah, tes diskriminannya dia akan menunjukkan lebih dari 0 seperti itu ya. Terus akar yang berlawanan tanda, X1-nya nanti kurang dari 0 ya, nanti X2-nya malah lebih dari 0, intinya berlawanan ya. Nah, dia diskriminannya lebih dari 0, tapi ketika dicari X1, X2 akan kurang dari 0. Akar-akar yang saling berkebalikan, X1-nya misal 2, tapi X2-nya nanti apa seper dari intinya berkebalikan. Misal X1-nya 3, berarti X2-nya seper 3-nya gitu ya. Jadi lebih dari 0. Nanti ketika dicari diskriminannya lebih dari 0, dan ketika mencari X1 kali X2 dia akan sama dengan 1. Yang terakhir, akar-akar tidak real. Tidak real itu berarti imajiner. Misal akar negatif 7, akar negatif 56, nah itu namanya tidak real ya. Dia nanti akan menunjukkan diskriminannya kurang dari 0. Nah, biar lebih paham lagi, kita coba ke ini langsung aja contohnya ya. Nah, coba ada yang mau membacakan soal dari saya? Cuman baca, nanti saya penyelesaiannya saya jelaskan sendiri. Ya, yang mau baca, baca doang. Saya Baca, oke, silakan. persamaan kata 2x kuadrat min 2 p min 4 x plus b sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda. Batas-batas nilai p yang memenuhi adalah titik-titik. Iya, oke, terima kasih ya. Nah, ada satu persamaan 2x kuadrat dikurang 2 dikali p min 4 x tambah p sama dengan 0 punya dua akar real yang berbeda. Kemudian dua akar real yang berbeda. Nah, dia ditanyakan batasnya nilai p yang memenuhinya berapa ya. Kita coba lihat. Ini kan dia punyanya dua akar real yang berbeda. Ini berkaitan dengan diskriminan. Dua akar real yang berbeda. Sama aja dengan artinya akar-akar yang berlainan. Dua akar real yang berbeda sama aja dengan akar-akar real yang berlainan. Otomatis berbeda, dia berarti kan berlainan, beda gitu ya. Nah, tes diskriminannya berarti D-nya itu lebih dari 0 karena dia punya real yang berbeda, yang berlainan, berarti diskriminannya 0 ya. Nah, ini kayak gini. D lebih dari 0. Mengapa D lebih dari 0? Karena punya dua akar yang berbeda. Ya, sedangkan dua akar yang berbeda pakai diskriminannya lebih dari 0. Seperti itu. Nah, rumus D-nya itu tadi seperti yang saya sampaikan, rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC lebih dari 0. Ya. D-nya diganti dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya ini sebagai A,
2 ya, A-nya 2. B-nya berarti negatif 2 P min 4. Selanjutnya, C-nya berarti ini. 1 ya. Oh, C-nya berarti P. Nah, disubstitusikan B kuadrat. Berarti diganti dengan 2P dikurangi 4 kuadrat. Ya, ini kurang negatif dulu. Oke, nah negatif 2P dikurangi 4 kuadrat ya. Karena B-nya itu negatif 2P dikurangi 4 ya. Kalau dikuadratkan, selanjutnya dikurangi 4 ya, sesuai rumus dikurangi 4. Terus dikalikan dengan A ya, A-nya dia punyanya 2. Terus dikalikan dengan C-nya bernilai P ya. Sampai ini sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami belum? Bisa. Oke. Kalau belum jawab belum kayak gitu ya. Biar lebih jelas. Bisa. Terus selanjutnya, coba kalian perhatikan. Negatif 2 kuadrat. Hasilnya 4. Benar ya? Nah, ini 4. Nah, yang lainnya, yang P min 4 itu, ini masih tetap ya. Ini kita menghitungnya perlahan. Jadi kita menguadratkan yang negatif 2 dulu. Negatif 2 kuadrat 4. Terus kita tulis P dikurangi 4 kuadrat karena yang P kurangi 4 ini belum kita kuadratkan. Jadi kita tulis lagi P dikurangi 4 kuadrat. Dikurangi 4 yang sesuai atasnya. Terus 2 kali P ya 2P ya. Kali 2P lebih dari 0. Nah, sebelah sini dengan sebelah yang ini sama-sama punya unsur angka 4. Berarti bisa dibagi dengan 4 ya. Nah, oke. Sama-sama bisa dibagi dengan 4. Saya tulis saja wes. Dibagi 4. Ya, dibagi. Kayak ini ya. Dibagi 4. Nah, oke. Nah, sama-sama bisa dibagi 4. Jadi yang sebelah sini masih adanya P dikurangi 4 kuadrat dikurangi 2P ya. Nah, kalau kita uraikan, P dikurangi 4 kuadrat itu hasilnya ini. P kuadrat dikurangi 8P ditambah 16 dikurangi 2P. Kalau nggak percaya, coba kalian hitung ya. Saya tuliskan di sini. P dikurangi 4 kuadrat. Berarti sama aja P dikurangi 4. Nah, terus dikalikan P kurangi 4 lagi. Nah, ini di apa? Perkalian distribusi. P kali P hasilnya berapa? Yuk pakai voice note jadinya. Pakai suara. P kali P, P kuadrat. P kuadrat ini. Benar ya, P kuadrat. Terus P kali min 4. Min 4P. Min 4P. Min 4P. Terus yang ini. Min 4 kali min 4P. Min 4P. Min 4 kali P. Min 4P. Betul. Min 4P yang tadi ini ditambah dengan min 4P yang ini. Berarti hasilnya min 8P ya. P. Oke. Min 4 kali min 4. Plus 16. Betul ya. Ini ditemukan ya. P kuadrat min 8P tambah 16. Nah, terus dikurangi 2P itu yang ini ya. Yang atasnya ini. Oke. Lebih dari 0. Nah, yang sama-sama variabelnya itu bisa dijumlahkan. P kuadrat, tidak ada temannya lagi, hanya P kuadrat ini, berarti tetap P kuadrat. Nah, min 8P yang ini ya, dia punya sama-sama yang sejenis. Min 2P, berarti min 8P tambah min 2P berapa? Min 10P. Betul, min 10P. Nah, ini min 10P. Ditambah 16 ya, tambah 16. Lebih dari 0. Nah, dari, nah,
dari dari pernyataan, dari perhitungan itu, dari perhitungan yang ini, kita cari akar-akarnya, pakai faktoran ya. Kalau kalau saya enaknya gini, kita cari suatu bilangan ya yang ketika Ditambah betul yang ketika ditambah hasilnya min min 10 10, dikalikan hasilnya 16. 16. Kayak gini berarti ya. Oh ya, saya ubah ke bentuk persamaan dulu sebentar. P kuadrat dikurangi 10P. Oke, banyak banget. Ditambah 16. Hmm, 16. Ya, sama dengan 0. Biar lebih mudah nanti kita mencari apa bentuk ketidaksamaannya. Akarnya, maaf. Nah, kita nyari ketika dikalikan benar kayak tadi, Mbak ya. Ketika ditambah ya benar, ditambah hasilnya min 10, dikalikan hasilnya min plus 16. 16. Ya, kayak gini kalau di saya. 16. Berarti berapa? Kalau saya udah ada solusinya ya. Nah, ini. Angka 82. berapa kalau dikalikan, angka berapa sama berapa kalau dikalikan hasilnya 16 ketika ditambah hasilnya min 10? Min 8, min 2. Min 8 sama min 2. Kita isi sini min 8. Sebenarnya ada beberapa percobaan, tapi kalian udah langsung tahu juga nanti di sini min 8 sama di sini min 2. Ini biasanya ya. Di sini hubungannya perkalian ya min 8 kalikan min 12 hasilnya ini 16 dan ketika dijumlahkan dia hasilnya min 10 benar. Nah, kita tulis di bawah persamaan yang tadi saya tulis atas ini. Bentar. Nah, hasilnya berarti ini faktorannya P min 8 min ya min 8 ya sama P-nya min 2. Sama dengan 0. Nah, P-nya min 8 sama P min 2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita sama dengan kan masing-masing dengan 0. P min 8 sama dengan 0 terus ya. Atau P min 2 sama dengan 0. Berarti P-nya berapa saja kalau dari ini kayak gini? Berapa? Dipindah ruas. Berapa? P sama dengan 8 atau P sama dengan 2? Betul. P-nya sama dengan 8 atau P-nya sama dengan 2. Nah, dari angka 2 sama, sebentar, satu lagi. Oke. Nah, kita peroleh 2 sama 8. Kita buat garis bilangannya buat menentukan dia itu nanti tandanya lebih dari, apa kurang dari, terus apa lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, gitu ya. Nah, kita buat garis bilangan seperti ini, batasnya dari 2 sama 8. 2 sama 8. Kita coba cek. Yang sebagian kiri sebelah sini, angka sebelum angka 2, angka berapa? Misal kita ambil angka berapa? 1. 1, lebih enak lagi, lebih mudah lagi 0. Kita 0. ambil angka 0, dimasukkan ke persamaan yang ini. P-nya 0 ya. Berarti 0 kuadrat dikurangi 10 kali 0 ditambah 16. Hasilnya berapa? 16. Betul. Hasilnya 16. Dia positif.
otomatis yang sebelah kirinya angka 2 dia bernilai positif. Coba kita cek sebelah yang sini. Setelah angka 2, angka berapa misal kita mau ambilnya? Angka 3, 4, 5, 6, terserah. 4. 4 misal. Coba angka 4 dimasukkan ke persamaan P kuadrat. P-nya ganti 4. 4 kuadrat dikali 10 kali 4 tambah 16. Hasilnya berapa? 16 min. Berapa? Bentar. Oh ya. Delapan. Min 8. Min 8. Maksudnya ya Min. benar. Ya benar lah, salah tah. Ya min 8 enggak? Min 8. Nah, min negatif berarti otomatis di sebelah tengahnya antara 2 sama 8 dia bernilai negatif ya. Selanjutnya coba kalian cari angka ambil angka setelah 8. Misal berapa? 10 ya. Dimasukkan ke persamaan sini. Berarti 10 kuadrat dikurangi 10 kali 10 ditambah 16. Hasilnya berapa? 16. Ya 16. Berapa? 16. 16, benar. Positif ya? Ya. Nah, berarti otomatis sebelah kiri angka 2 positif, bagian tengahnya dia bernilai negatif, sebelah kanannya juga positif. Otomatis karena dari pernyataan soalnya punya 2 akaril yang berbeda dan menunjukkan D-nya itu lebih dari 0 ya. Berarti nanti kita ambilnya yang lebih dari 0, yang positif ya. Lebih dari 0 itu positif. Berarti otomatis ketika P-nya itu semakin ke kiri. Kalau semakin ke kiri berarti kan dia kurang dari angka 2. P-nya kurang dari angka 2. Dan yang semakin ke kanan setelah angka 8. Berarti P-nya lebih dari 8. Kayak gitu. Soalnya biar positif. Biar positif. Seperti itu ya. Bisa dipahami belum? Yang bagian mana yang belum paham? Yang bagian terakhir sih, yang apa nentuin plus apa kurang besar besar dari atau kurang dari itu. Gimana? Udah paham belum? Kan ini opsinya berarti antara yang mana ya? Nanti dia ambilnya P-nya kurang dari 2 sama kurang dari 8. Ya. Kalau ini kurang dari 2 atau lebih dari 8. Berarti kita nggak bisa milih yang A ya, karena dia ada tanda kurang dari sama dengan. Sedangkan yang di sini ya, diskriminannya dia menunjukkan istilahnya pertidaksamaannya itu lebih dari, berarti bukan yang ada tanda ininya, Sama tanda dengan. AA. Sama dengan. Nah, bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Bisa yang lain gimana? Yang lain? Mumpung masih belajar. Nggak ada? Lanjut ya? Lanjut. Oke. Nah, sekarang ini menyusun persamaan kuadrat baru. Bisa disingkat sebagai PKB ya. Akar-akar PKB yaitu X1 sama X2. Permisalan ya. Nah, itu untuk menyusunnya rumusnya kayak gini. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2. X ya, ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini kuncinya kayak gini. Rumusnya. Langsung aja ke contohnya. Nah, coba ini udah nih. Kalian cari pakai rumus yang ini. X ditulis dulu boleh. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 kali X
ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Coba ditulis dulu untuk menyelesaikan soal latihan selanjutnya. Sudah ditulis? Sudah. Oke. Nah, ini. Saya kasih petunjuk buat kalian mengerjakan persamaan kuadrat yang akarnya 5 dan negatif 2. Ini sebagai X1, ya. Dan negatif 2 itu sebagai X2. Coba dimasukkan ke rumus persamaan dari tadi sama kuadrat kuadrat. Agak yang B. B. Yang lain Bentar. sama. Yang lainnya udah nyudah. Si Ahmad Adi Maula jawabnya B. Kalau kalian yang lainnya apa? Sama enggak? Oke, pada diem. Jawabannya Oh, salah. Oh, minus 2. Kirain 2. Duh, gak bagus. Gak bagus. ya kurang. Nah, oh ya, biasanya emang kalau di matematika itu ketelitian negatifnya itu kurang. Terus ada rasa gugup. Oh iya. Kalau tahu biasanya gugup mengerjakan biar langsung selesai. Kayak gitu enggak? Iya. Oke. Gak apa-apa. Negatif kayak gini ya. X1-nya 5, X2-nya Berarti negatif minus 3. 10 ya, minus 10. Benar. X1 tambah Aduh, X2-nya kita temukan 3 ya. gak Berdasarkan fokus, guys. tadi rumusnya. X1 tambah X2 berarti 5 tambah min 2. Berarti hasilnya 3. X1 kali X2 berarti 5 kali min 2. Hasilnya min 10. Nah, persamaan barunya berdasarkan rumus yang ini, kita peroleh X kuadrat atau X kuadrat X1 tambah X2 tadi ya, 3 ini ya, 3X. Terus ditambah X1 kali X2 hasilnya min 10. Berarti min 10 sama dengan 0. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami. Paham. Yang lainnya, Rita Atalia, Ahmad Aziz, terus siapa lagi nih? Paham, Kak, paham. Lanjut. Lanjut, oke. Semoga yang lain juga paham ya. Nah, ini mepet udah jam 11 nih mungkin. Berarti 3 soal ya. Ini, coba dibacakan. Selain yang udah tadi baca. Yuk, Aku, bacakan Kak. nggak? Ah, ya. Jika salah satu akar persamaan AX kuadrat plus 5X min 12 sama dengan 0 adalah 2, maka Iya, jika salah satu akar persamaan X kuadrat tambah 5X dikurangi 12 sama dengan 0 adalah 2 ya. Ada persamaan punya akarnya itu 2. Lah, akar yang lainnya itu nanti berapa? Kayak gitu. Dengan nilai A yang lain. Berarti kita perlu nyari tahu apa ya? A-nya dulu ya. Kita perlu nyari tahu A-nya dulu. Coba ada yang bisa nggak nih? Langsung aja wes ya. Udah mepet soalnya. Nah, ini ya, ketika X-nya juga, karena salah satu akarnya itu juga ya. Ini. Terus di, apa ya istilahnya? Di akarnya salah satunya 2. Terus ada persamaan X kuadrat tambah 5X dikurangi 12 sama dengan 0. Ya, berarti setiap ada, sebentar, ini, setiap ada X ya, kita ganti dengan angka 2.
AX kuadrat, berarti A kali 2 kuadrat, hasilnya 4A. Plus 5X, 5 kali 2, 10. Dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, 10 kurangi 12 hasilnya berapa? Min berapa? Min 2. Min 2. Berarti 4A dikurangi 2 sama dengan 0. Tapi 2-nya dipindah ruas langsung ya, jadinya 4A sama dengan 2. A-nya kita peroleh berarti setengah. Nah, A-nya setengah, berarti X yang lainnya itu berapa gitu ya. X yang lainnya dari A-nya setengah itu dimasukkan, disubstitusikan ke persamaan AX kuadrat tambah 5X dikurangi 12 sama dengan 0. Untuk menghilangkan per 2 ya. Biar kita lebih memudahkan, itu semua ruasnya dikali dengan 2. Berarti setengah kali 2 hasilnya. Ini ya X kuadrat. 5 kali 2 hasilnya 10. Terus negatif 12 kali 2 hasilnya negatif 24. Sama dengan 0. Nah, di apa ini istilahnya, kita cari akar-akarnya, difaktorkan ya. Tadi kita nyari bilangan ketika dikalikan hasilnya negatif 24 dan ketika dijumlahkan hasilnya 10. Kita peroleh angkanya yaitu X tambah 12 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Otomatis ya, tadi kan punya nilai akarnya 2. Nah, ini ya. Berarti ketika A-nya itu setengah ya ini hasil akar yang lainnya ini ya negatif 12. Nah, sudah bisa dipahami sampai nomor 1 soal ini? Paham, Bisa, paham. Kak. Semoga yang lainnya juga paham ya. Kalau belum paham, ini aja Mas Ferry. Terus nomor 2. Ini mudah. Coba ada yang mau itu gak? Mengerjakan. Semuanya kalau bisa. Nilai K-nya itu akan memenuhi persamaan 1 kurangi X. Salah. 1 kurangi K X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 sama dengan 0. Memiliki 2 akar yang sama. Punya 2 akar yang sama. Berarti diskriminannya nanti sama dengan 0. Coba kita lihat. 2 akar yang sama. Ada nggak nih? Di sini nampak pas nggak ada. Tapi sebenarnya harusnya ada nih. Nah, memiliki 2 akar yang sama. Berarti nanti diskriminannya itu sama dengan 0. Ini ini. Nah, kayak ini. Kalau 2 akar yang sama ya, diskriminannya pakainya 0. Lah, rumus diskriminan tadi apa? Ada yang masih ingat? B kuadrat Min B kuadrat dikurangi Min. 4 AC. min 4 OC. B AC. kuadrat Ya, B kuadrat min 4 AC. min bener. B kuadrat min 4 AC ya. B kuadrat. B-nya mana? Ini A. Di layar Zoom kalian nanti bisa di zoom ya. Kalau presentasinya saya layarnya kecil, coba di zoom sendiri itu kayaknya bisa deh. Ini sebagai A-nya ya. Ini sebagai B-nya 4 sama C-nya itu negatif 1. Berarti B kuadrat 4 kuadrat. Min 4 AC. A-nya 1 kali 1 dikurangi K. A-nya ya. C-nya min 1 min K A, betul. Min 1 betul sama dengan 0. Nah, berdasarkan ini bisa kita hitung 4 kuadrat hasilnya 16 16. 4 kali 1 4. min 4 ya seharusnya. Oh ya, itu min 4 harusnya. min 4 kali min 1 hasilnya Oh ya, min 4. plus 4 Nah, min 4 kali min K. Min 4K. Min 4K ya. Min 4K kali min 1 seharusnya ya. Itu ya. Apa? enggak, Berapa? itu kan min 4 kali min K harusnya kan 4K terus dikali min 1 jadinya min 4K benar. Benar, oke. Bagus. Oh ya, benar-benar. Nah, sama dengan 0, berarti K-nya berapa? Saling di itu. 16 tambah 4 berapa? 20 ya? 20, 20. 20 dibagi 4. 20 5, 5. 4. Ya, udah paham. Betul. Bagus, betul jadinya. Nomor 3. Coba dibacakan sekali lagi. Setelah itu selesai. Ada yang membaca selain yang tadi saya Mas Ahmad sama Mbak Vita? Yuk, yang lain selain Ahmad Ali juga. Satu kali lagi, setelah itu selesai.
Yuk, semakin kalian ada yang mau baca, semakin cepat kita selesai. Baca doang. Yang belum siapa nih tadi? Ada keaktifan ya sebenarnya. Keaktifan. Yang kemarin itu kak kayaknya yang sekarang nggak ikut lagi ya, atau di itu ya di section itu ya, nggak mas, maksudnya misal siswa ini sama ini besok yang ikut pelajaran ini gitu nggak sih? Enggak. Mungkin Semua ada siswa. urusan lain, Kak. Ya kayak gitu ya. Oke, berhubung nggak ada yang antusias, saya bikin sendiri. Nah, misal nih ya, jika ada X1 sama X2 itu akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 2X tambah A sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat yang akarnya T1 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dan T1-nya sama dengan X1 tambah X2 itu berapa? Kalau baca matematika seharusnya sambil memahami ya, nggak sebatas membaca, tapi ini kita langsung lihat caranya aja. Oke. Kalau nanti mengerjakan coba sambil memahami sambil membaca. Nah, dari persamaan ini petunjuk yang pertama kita jadikan senjata. X kuadrat dikurangi 2X tambah A sama dengan 0. Kita cari akarnya ya, ketika X1 tambah X2 hasilnya berapa, terus X1 kali X2 itu nanti hasilnya berapa, kayak gitu ya. Nah, berdasarkan persamaan tadi, X1 tambah X2 kita peroleh hasilnya 2, sama X1 kali X2 itu peroleh hasilnya A. Nah, dari akar-akar itu, kita coba istilahnya apa? Mensubstitusikan ke akar Waalaikumsalam. T1 sama T2-nya. Nah, T1-nya, Kangen. T1-nya itu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kayak tadi, ini itu bentuk yang masih apa istilahnya ya, masih bentuk kasarnya lah ya, belum ada unsur X1 tambah X2 sama X1 kali X2 difaktorkan ya, biar bentuk lainnya mengandung X1 tambah X2, terus dikurangi ini ya, mengandung X1 kali X2, jadilah bentuk lain dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu ini ya, disubstitusikan jadinya X1 tambah X2 unsurnya 4 ya, terus dikurangi 2 kali A, hasilnya ini berarti T1-nya, lalu T2-nya ini ya X1 tambah X2 tinggal dimasukkan berarti hasilnya 2. Setelah itu dari T1 sama T2 kita substitusikan ke rumus persamaan kuadrat baru ya, X kuadrat dikurangi T1 tambah T2 X tambah T1 kali T2 disubstitusikan. X kuadrat kita ubahnya ke bentuk T kuadrat aja ya, biar sekalian T-nya ya. Terus T1 tambah T2 jadinya ini ya. Dan T1 kali T2-nya ini salah. T1 kali T2-nya berarti ini dihitung perlahan nih seharusnya. T1 kali T2 berarti 4 dikurangi 2A terus dikali 2 ya hasilnya ini. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup mungkin ya, ini soalnya udah jam lewat loh. Videonya jam 11 udah lewat 10 menit. Nanti misal ada yang mau ditanyakan lewat itu aja lanjut IG. Gimana, Kak? IG. Oh ya, mau sholat silahkan. IG saya FZAK. Lewat IG Mbak Mas ya. Ini. Oh iya, silakan isi presentasi dulu ya. Itu IG saya, kalau misal nanya di situ aja ya. Terus presentasinya sebentar. Hmm. Oh, saya. Presentasinya